Pak Ustadz, apa hukumnya memberi jarak solat 1 meter dalam solat berjamaah di saat wabah? Sawus sufuf, luruskan sof. Makna sawus sufuf, 1, lurus. Makna sawus sufuf, rapat. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bi mangkibin, bahu dengan bahu. Tapi karena tak bisa rapat, karena kata para dokter ini wabah penyakit hama corona ini bisa melekat di kain. Dia tidak hanya di tangan, tapi bisa di kain. Bahkan di kain ini bisa dia 9 jam. Maka sajadah-sajadah di masjid digulung. Itulah yang dipakai oleh sebagian ulama, membuat jarak 1 meter. Tapi saya pribadi, kalau untuk yang sekarang ini, tak tahu lagi kita entah mana yang membawa wabah, entah mana yang tidak. Datang pulang dari luar kota, datang. Ini sudah bercampur aduk nih sekarang. Yang saya pakai adalah hadis firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang kena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Kalau udah singa tak ada 1 meter 2 meter. Sekarang nih sholat di rumah. Ustadz, apa hukum sholat zuhur tetap berjamaah di masjid, tapi tidak sholat Jumat karena wabah? Sholat Jumat seminggu sekali, sholat zuhur tiap hari. Yang seminggu sekali tak dibuat, yang tiap hari dibuat. Apa masalah ini? Apa yang sedang terjadi? Firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang terkena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Sedang yang seminggu sekali saja lari, apalagi yang setiap hari lari. Nabi menyuruh lari. Ustadz, bagaimana caranya agar kita ikhlas dalam beribadah, terutama sholat waktu, agar tidak berat melaksanakannya? Pertama, berat. Lama-lama kata orang Melayu, alah bisa karena biasa. Lama-lama menjadi keperluan, hajat, kebutuhan. Kalau tak sholat macam ada yang kurang. Itu memang proses. Pertama berat, setelah itu mulai terbiasa, setelah itu menjadi kebutuhan. Berapa lama prosesnya? Bukan 10 tahun, bisa jadi 20 tahun. Dulu ada seorang ulama, dia bercerita, saya baru merasakan manisnya sholat ini berapa lama Kiai? Setelah 20 tahun. Nah, oleh sebab itu kita belum ada apa-apanya. Kita dalam proses menuju itu. Senantiasa lihat dirimu buruk, senantiasa lihat dirimu orang yang tidak taat, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Jangan pernah merasa diri kita udah paling khusyuk, udah paling mulia, udah paling hebat. Bapak Fahrul Razi, Ustadz, apakah Dajjal akan menghasut manusia sampai memasuki rumah-rumah manusia, atau hanya yang berkeliaran di luar rumah saja? Dajjal masuk tidak hanya ke rumah, tidak hanya ke kamar, tapi masuk sampai ke hati. Oleh sebab itu jagalah hati kita. Karena ada orang yang tidak keluar rumah tapi menyaksikan action Dajjal, terpukau dia. Datang Dajjal. Dajjal menunjuk bumi, ya ardu umbuti, wahai bumi tumbuhkan tanaman. Tanah yang kering kerontang menumbuhkan tanaman hijau. Dajjal menunjuk langit, ya sama imtiri, wahai langit turunkan hujan. Turun hujan di saat kemarau panjang. Dajjal datang kepada mayat, ya mayat qom, wahai mayat tegak berdiri. Dajjal tegak, mayat tegak berdiri. Lalu orang menyangka dia adalah Al-Masih. Ternyata dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal artinya KW, palsu. Dan sebab itu kita ikuti sunnah Rasulullah SAW. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi, adha'alahu min nur ma bainal jumu'ataini, hari Jumat, malam Jumat, sore Jumat, pagi Jumat, Allah akan jaga dia sampai Jumat berikutnya. Hafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi untuk menjaga daripada Dajjal. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal.
Ustadz, apa hukum meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan Jumat salasa marratin 3 kali tahawunan berturut-turut, tahawunan karena menyepelekan Jumat. Kok nggak sholat Jumat? Alah, khotibnya baca koran. Kok nggak sholat Jumat? Aku ngantuk kali, lah sholat zuhur aja. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, dikunci Allah hatinya. Taba'a, surat setelah masuk ke dalam amplop lalu kemudian ditobak, terkunci, tak masuk lagi. Begitulah orang yang meninggalkan sholat Jumat. Tapi Jumat ini kita udah 3 kali nggak sholat Jumat. Kenapa? Karena wabah corona. Oleh sebab itu tidak termasuk kita ke dalamnya, karena ada sebab. 300 siswa sekolah Anu terkontaminasi. Kenapa? Karena kalau sudah kena satu masjid. Ustadz Somad, ini persidangan hari ini pakai online. Bapak jaksa, bapak hakim, bapak polisi, bapak pengacara, dan narapidana terdakwa. Terdakwa tidak boleh satu majelis. Kenapa begitu, Pak? Karena kalau sampai dia terkena ini, si terdakwa ini masuk dia ke sel, di sel ada 1200, kena semuanya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Siapa yang menjamin bahwa sekarang ini steril? Kecuali ada alatnya. Ada alatnya macam kacamata detektor. Siapa yang punya corona nampak merah. Nampak merah sana, merah sana, hijau masuk. Kalau itu bisa dipasang di pintu masjid. Semua yang masuk masjid ini steril, laksanakan sholat Jumat. Bisa. Ada alatnya sekarang? Tak ada. Maka tak jadi sholat Jumat. Firra minal majzum, larilah engkau dari orang yang terkontaminasi kena penyakit menular ini. Firaraka minal asad, sebagaimana kau lari dari singa. Corona ciptaan Allah, saya pun ciptaan Allah. Oh, kalau gitu dibalik, singa ciptaan Allah. Hadapilah singa. Tapi Ustaz mengatakan corona itu jundun min junudillah. Bukan kata saya. 7 ulama di dunia ini mengatakan dia jundun min junudillah. Berdasarkan hadis Nabi dari riwayat Aisyah. Ya ba'asuhullahu, wabah penyakit itu dikirim oleh Allah azaban, menjadi azab liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki Allah. Ada wabah itu menjadi azab bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Tapi bagi orang yang beriman, rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang beriman. Yang mestinya dia mati konyol berubah menjadi mati syahid. Pahami baik-baik. Ustaz, saya pernah mimpi melihat lafaz la ilaha illallah di langit. Saya melihat lafaz la ilaha illallah di langit di bulan Ramadan. Apa artinya? Al-Islamu ya'lu, Islam itu tinggi. Langit itu sama diambil dari kata sumu. Sumu artinya tinggi. Al-Islamu ya'lu, Islam itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ibu ditunjukkan Allah ketinggian Islam. Supaya apa? Supaya makin kuat istiqamah, berpegang. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Maka setelah melihat itu di malam suci Ramadan, kalimat yang paling baik apa? Afdalu zikri la ilaha illallah. Bulan yang paling baik apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Dua-duanya ditunjukkan Allah dalam satu malam pada ibu. Kalimat paling baik la ilaha illallah. Bulan paling baik bulan suci Ramadan ditunjukkannya kepada ibu supaya ibu lebih istiqomah lagi dalam beribadah. Mudah-mudahan 3 sudah ditunjukkannya. Tempat paling tinggi langit, kalimat paling tinggi la ilaha illallah, bulan paling tinggi bulan Ramadan. Maka ibu mudah-mudahan termasuk orang yang ditempatkan paling tinggi karena mengamalkan kalimat paling tinggi, berada di bulan yang paling tinggi. Dan insya Allah sekarang Sya'ban kita akan masuk bulan Ramadan.
IG Edi Warnas. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, di zaman Nabi Nuh semua manusia dan binatang masuk dalam kapal. Apakah banjir itu mencakup seluruh dunia? Apakah kita yang hidup sekarang ini adalah keturunan dari Nabi Nuh? Mohon penjelasannya. Banjir bandang Nabi Nuh itu, ya bunayya rakab ma'ana, wahai anakku marilah naik ke atas perahu bapak. Apa kata anaknya? Kan ansa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air. Tapi kemudian ternyata banjir bandang itu menenggelamkan bukit beserta isinya, beserta anak Nabi Nuh, yaitu Kan'an. Maka apa kata Nabi Nuh berdoa? Ya Rabbi inna bni min ahli, ya Allah itu anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innaku laisa min ahlik, dia bukan anakmu, innaku amalun ghairu salih. Apakah banjir ini hanya di kampung Nabi Nuh atau seluruh dunia? Seluruh dunia tenggelam semuanya. Lalu apakah kita ini keturunan Nabi Nuh? Ya. Nabi Nuh meninggalkan anak 3 orang, Sam, Ham, Yafis. Sam inilah bapak moyangnya orang Arab dan orang Yahudi. Ham itu adalah bapak moyangnya orang Afrika. Yafis itu adalah bapak moyangnya orang disebut dengan Abu Ya'juj wa Ma'juj, Mongol yang berkulit putih. Oleh sebab itu maka kita ini adalah keturunan dari satu di antara 3 tadi, Sam, Ham, Yafis. Begitu dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab.